Seperti itu, Jamie langsung ke intinya. Dia memberitahu Jordan rahasia utama dunia. Jamie berkata, sebenarnya, Steles bukanlah satu-satunya keluarga rahasia di dunia ini. Ada total 8 keluarga rahasia di dunia. Keluarga Steles di AS, keluarga Park di Korea Selatan, keluarga Miyamoto di Jepang, dan keluarga Rong dan Geng di Cina. Keluarga Addington di Inggris, keluarga House di Jerman, dan keluarga Smith di Swiss. Jordan tercengang. Jadi, ada 8 keluarga rahasia di level yang sama dengan Steles. Jordan berkata, keluarga Rothschild dan Rockefeller tidak dianggap sebagai keluarga rahasia? Keluarga seperti keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller memang ada, begitu banyak orang di internet menyebutnya. Jamie tersenyum. Keluarga-keluarga itu juga rendah hati dan tertutup. Namun, mereka tidak dapat dibandingkan dengan 8 keluarga hebat. Keluarga lain hanya memiliki kekayaan tersembunyi. Tahukah Anda apa yang disembunyikan 8 keluarga kita? Obat-obatan, teknologi, kekuatan militer, kemampuan internet yang tidak ditemukan, itu adalah dunia yang bahkan belum pernah didengar orang biasa. Jordan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa 8 keluarga besar memiliki teknologi yang lebih maju daripada pasar umum? Sebenarnya, Jordan selalu curiga akan hal ini. Misalnya, sistem musik otomatis di Steel Castle di Inggris. Setiap kali seseorang mulai bernyanyi, sistem akan segera memainkan musik pengiring yang sesuai. Teknologi ini terlalu mengagumkan. Itu tidak mungkin untuk dicapai di pasar saat ini. Apalagi, obat-obatan di kotak obat Jordan jelas lebih tinggi dari obat-obatan yang ada di pasaran. Ketika Jordan dibutakan oleh Chaiden, para dokter di Houston tidak berdaya. Tapi Jordan baik-baik saja setelah meminum salah satu obatnya sendiri. Jelas bahwa obat keluarga Steele tidak tersedia bahkan di rumah sakit top. Jamie berkata, saat ini, penawaran terbaik di pasar dianggap sebagai level terendah di mata 8 keluarga hebat. Norman adalah salah satu insinyur top di AS saat itu, tetapi dibandingkan dengan programmer keluarga kami, standarnya hanya seorang siswa sekolah dasar. Namun, keluarga kami melihat bahwa dia memiliki potensi, jadi kami memintanya bekerja untuk kami. Sebagai seseorang yang terobsesi dengan teknologi, dia tertarik dengan teknologi canggih kami dan langsung setuju untuk meninggalkan istri dan putrinya. Dia menyembunyikan identitasnya dan bekerja untuk Steles dengan sepenuh hati. Realisasi muncul di Yordania. Dia akhirnya mengerti kebenaran di balik kematian palsu Norman saat itu. Ternyata Steles menyukai dan melihat peluang dalam bakat Norman. Sementara itu, Norman juga mengagumi teknologi canggih Steles. Dia seperti orang yang baru saja mengembangkan video game Contra dan kemudian tiba-tiba menemukan franchise Call of Duty tingkat tinggi. Dampaknya terlalu besar untuk seseorang yang terobsesi dengan teknologi. Norman tidak punya alasan untuk menolaknya. Jordan bertanya, seberapa terampil 8 keluarga kita dalam semua aspek? Jamie tiba-tiba mengeluarkan sesuatu seukuran sepotong coklat dari sakunya dan melemparkannya ke Jordan. Apa ponsel paling populer di pasaran sekarang? Jordan menjawab, iPhone 12. Jamie menunjuk benda di tangan Jordan. Kamu memegang iPhone 18. Jordan terkejut. Apa? 18? Jordan tidak bisa mempercayainya. Dia memeriksanya dengan cermat tetapi tidak tahu cara menyalakannya. Apalagi itu sangat kecil. Meskipun nyaman untuk dibawa, layarnya terlalu kecil. Tidak akan nyaman membaca layar sekecil itu, bukan? Tepat ketika Jordan merasa ragu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ukuran ponsel dapat disesuaikan. Jordan perlahan membukanya seukuran ponsel biasa. Secara umum, itu mirip dengan ponsel yang bisa dilipat. Tapi ponsel itu akan memiliki lipatan di layar. Namun, layar ponsel ini tidak ada lipatan sama sekali. Layarnya sangat halus dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu bisa dilipat. Ini tidak bisa dipercaya. Jordan penuh pujian. Jamie tersenyum. Anda belum menemukan kekuatan sebenarnya dari ponsel ini. Buka album foto dan lihatlah. Jordan mengklik album foto. Ada banyak foto di dalamnya. Mereka semua adalah wanita cantik. Selain itu, banyak dari mereka telanjang. Jamie berkata, melihat foto-foto seperti ini tidak cukup memuaskan kan? Anda bisa menarik mereka semua keluar. Petik 2. Tarik mereka keluar. Jordan bingung. Jamie mengarahkan jari telunjuk kanannya ke sebuah foto di ponselnya. Dengan jentikan lembut, dia mengirimkannya ke udara. Adegan ajaib muncul. Foto itu melayang di udara, dan itu sangat jelas. Ya Tuhan, ini terlalu CV, apakah ini teknologi hologram? Jordan kaget saat melihat foto wanita cantik itu. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menonton video di ponsel Anda. Anda dapat mentransmisikan layar ponsel Anda kemanapun Anda inginkan.
tidak akan ada pasar untuk televisi di masa depan. Jamie berkata dengan bangga, kamu bisa memperbesar foto ini atau geser ke kiri dan kanan untuk melihat foto lainnya. Jordan menyentuh foto di udara dengan tak percaya. Memang foto bisa diperbesar dan diperkecil. Dia dengan lembut menggesek foto di udara, beralih ke foto berikutnya. Itu adalah file video. Jordan memainkannya. Latar belakang video itu terlihat sangat familiar. Jordan baru saja berada di sana. Itu adalah kamar Putri Park Anya. Tak perlu dikatakan, dia adalah fokus utama dari video. Video itu sedikit tak tertahankan untuk ditonton. Jordan merasa canggung ketika mendengar suara gadis kecil itu. Dia tidak tahan melihatnya seperti ini, jadi dia dengan cepat menghentikan videonya. Jamie tersenyum. Apa yang salah? Apakah kamu tidak akan terus mengaguminya? Jordan membentak dengan marah, kamu tidak tahu malu. Gadis itu tidak perawan, balas Jamie. Selain itu, dia adalah gadis kelas atas. Bahkan jika saya tidak memilikinya, orang lain akan melakukannya. Petik 2. Jordan jengkel tapi dia tidak ingin berdebat dengan Jamie tentang hal itu. Dia terus menggesek. Kali ini, Jordan marah karena itu adalah foto pribadi Emily. Itu adalah selfie di depan cermin. Emily mengenakan gaun strapless yang sangat terbuka. Dia mungkin juga telanjang. Kecemburuan melonjak di hati Jordan. Dia menerjang Jamie. Kamu bintang. Hapus foto Emily segera. Uhuk. Jamie tersedak dari genggaman Jordan. Baiklah, aku akan menghapusnya sekarang. Apa yang salah denganmu? Emily bukan istrimu, dia hanya adik iparmu. Mengapa Anda begitu gelisah? Bukannya aku punya foto pribadi istrimu? Jordan tidak ingin menjelaskan kepada Jamie bahwa dia telah tidur dengan Emily. Itulah mengapa dia bisa dianggap sebagai wanitanya sekarang. Meskipun Jordan tidak akan bersamanya, Emily menyukainya. Jordan tidak ingin orang jahat seperti Jamie melirik foto-foto pribadinya. Aku memperingatkanmu, Anda tidak diizinkan memiliki ide tentang Emily. Ada begitu banyak wanita lain di luar sana yang bisa Anda permainkan. Emily adalah keluarga. Dengan desahan pasrah, Jamie menghapus foto Emily dan berkata, baiklah, aku mengerti. Bisakah kita bicara bisnis dulu? Apakah Anda masih ingin mendengar tentang rahasia keluarga atau tidak? Petik 2. Jordan akhirnya berhenti menggerutu dan bertanya, apakah perusahaan Apple memiliki iPhone 18? Apakah 8 keluarga berkolaborasi dengan Apple? Jamie tersenyum. Berkolaborasi? Apple dan Steve Jobs sudah diusir oleh 8 keluarga. Sebenarnya, smartphone dikembangkan oleh 8 keluarga. Butuh bertahun-tahun sebelum mereka mengizinkan Jobs merilis iPhone 4 dan mengubah dunia. Adapun teknologi 5G saat ini, sebenarnya sudah kami kembangkan beberapa tahun lalu. Dan itu bukan hanya teknologi. Hal yang sama berlaku untuk obat. Untuk penyakit terminal seperti kanker dan HIV, tidak ada rumah sakit di dunia sekarang yang dapat mengobatinya. Pasien hanya bisa menunggu kematian. Tapi kita bisa mengobati penyakit itu? Jordan tercengang. Apa? Anda mengatakan bahwa 8 keluarga telah menemukan cara untuk menyembuhkan kanker? Jamie mengangguk. Tentu saja, ada banyak daerah lain. 8 keluarga semuanya telah mencapai apa yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para tokoh top dunia saat ini. Petik 2. Jordan sangat penasaran. Mengapa 8 keluarga begitu kuat? Juga, mengapa kita mempertahankan teknik ini dan tidak merilisnya ke dunia? Dan apa hubungan antara 8 keluarga? Mengapa 8 keluarga ini khususnya? Jamie berkata, aku tidak banyak bertanya pada kakek. Saya berani tapi tidak teliti. Kurasa aku seharusnya membawamu saat aku membius kakek. Petik 2. Yordania. Jika saya tahu bahwa Anda akan membius kakek, saya tidak akan pernah menyetujuinya. Jordan tiba-tiba bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa keluarga rahasia di Korea Selatan bernama Park? Tiba-tiba, Jordan ingat bahwa nama keluarga nyonya adalah Park. Dia bertanya-tanya apakah dia ada hubungannya dengan keluarga ini. Jamie menjawab, benar, kepala saat ini disebut Park Sang-jun. Dia tidak tua, tetapi dia memiliki 2 putra dan putri. Benar, Anda mungkin sudah melihat putrinya. Itu adalah rumahnya yang kami kunjungi sebelumnya. Petik 2. Jordan panik. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa Park Anya adalah putri Park Sang-jun? Jamie terkejut. Yo, kamu bahkan tahu namanya? Sepertinya Anda baru saja mengobrol dengannya dengan baik. Betul sekali. Wanita menjijikkan itu, Park Anya. Dia dari keluarga Park rahasia. Hehehe, gimana ya? Saya luar biasa, bukan? Meniduri putrinya. Dia bukan dari keluarga biasa. Dia dari keluarga rahasia yang setara dengan kita. Jordan dalam keadaan linglung.
Nyonya, dia juga berasal dari keluarga rahasia. Pada saat itu, Jordan akhirnya mengerti mengapa Park Anya mengatakan bahwa dia tidak layak untuknya meskipun bernilai 20 triliun won. Tentu saja tidak. Dia berasal dari keluarga rahasia? 20 triliun won hanya 16 miliar rupiah. Baginya, itu dianggap perubahan kecil. Jamie melihat ada yang tidak beres dengan Jordan. Jordan, Anda memanggil wanita jahat itu, Nyonya. Jangan bilang kau mengenalnya. Jordan mengangguk kosong. Saya pergi ke medan perang untuk berlatih 4 tahun lalu. Dia datang ke medan perang dan saya adalah pengawalnya. Seperti Jordan, Jamie berpengalaman dalam psikologi dan ekspresi mikro. Sekilas dia bisa tahu bahwa Jordan bukan hanya sekedar pengawal bagi Park Anya. Sesuatu yang lain pasti telah terjadi. Jamie berkata dengan serius, Jordan, aku tahu wanita itu sangat menawan, tapi aku harus memperingatkanmu untuk tidak menyukainya. Jangan memprovokasi dia. Dia bukan seseorang yang bisa kamu kendalikan. Bahkan aku tidak berani mengejarnya. Dia dari keluarga rahasia seperti kita. Keluarga Park setara dengan kita. Anda bahkan tidak bisa menangani Hailey. Anda pasti tidak bisa mengejar wanita seperti dia. Petik 2. Jordan sangat tidak senang. Dia benci dipandang rendah. Meskipun Jordan tidak berniat mengejarnya, mengapa Jamie begitu yakin bahwa dia tidak bisa? Sebagai Park Anya adalah keturunan dari keluarga rahasia, tapi begitu juga Jordan. Jordan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya, Jamie, apakah kamu tahu siapa ayah dari putri Park Anya? Apakah itu Chon Ji-hoon? Jamie berpikir sejenak sebelum berkata, nama putrinya Park Sora, dia mengikuti nama keluarga ibunya. Tapi bagaimanapun, Chon Ji-hoon dan Park Anya telah menikah selama bertahun-tahun. Jadi dia seharusnya putri Chon Ji-hoon kan? Jamie tidak terlalu yakin. Sementara itu, Jordan merasa poin ini layak untuk direnungkan. Di rumah Park Anya sebelumnya, dia telah menyaksikan betapa rendah hati Chon Ji-hoon berperilaku di depan istrinya. Jelas bahwa Park Anya memandang rendah suaminya. Jika dia tidak menyukainya sekarang, bagaimana dia bisa menyukainya 15 tahun yang lalu? Dengan standar tinggi Park Anya dan fakta bahwa dia bukan pria yang luar biasa, dia tidak akan pernah rela melahirkan anak-anaknya. Apalagi Park Sora sangat cantik. Chon Ji-hoon hanya terlihat biasa saja. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa memiliki putri kandung yang begitu cantik. Berdasarkan itu saja, Jordan menebak bahwa orang lain pasti ayah Park Sora. Siapa yang bisa membuat Nyonya bersedia melahirkan anak perempuan untuknya? Entah kenapa, Jordan tiba-tiba merasa iri dengan pria itu. Itu karena dia telah sepenuhnya mengalahkan Jordan dalam aspek ini. Park Anya mengatakan bahwa Jordan tidak layak menjadi kekasihnya, tetapi pria ini berhasil meyakinkannya untuk melahirkan anaknya. Jordan tidak berpikir bahwa ada pria yang lebih menonjol darinya di dunia ini. Pada saat ini, Jamie tiba-tiba berkata, baiklah, aku sudah memberitahumu rahasia keluarga. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Hai, Jordan meraih Jamie. Apakah kamu tidak ingin penawarnya? Jordan tidak ingin membiarkan Jamie pergi. Meskipun dia sudah memberitahunya rahasia keluarga, dia masih harus membawanya kembali dan menyerahkannya kepada kakeknya. Bagaimanapun, dia harus menyelesaikan misi dan mendapatkan persetujuan kakeknya. Jadi bagaimana jika dia sekarang tahu rahasia keluarga? Dia masih membutuhkan persetujuan kakeknya untuk mengakses teknologi canggih keluarga. Jamie tersenyum. Penangkal obat kelumpuhan wajahmu? Saya sudah menanganinya. Saya bahkan punya iPhone 18. Bagaimana saya tidak bisa menetralkan racun kelas bawah Anda? Namun, Jordan menolak untuk melepaskan Jamie. Jamie, bisakah kamu minum anggur denganku? Ada sesuatu yang aku khawatirkan, hanya kamu yang bisa membantuku di dunia ini. Kata-kata itu membuat Jamie terkejut dan dia menghentikan langkahnya. Apa itu? Bagaimana saya bisa memenangkan hati Park Anya? Sebenarnya, Jordan tidak akan pernah mengejar Park Anya. Madam memang sangat menyesal dalam hidupnya, tapi dia sudah memiliki Lauren dan Victoria. Nyonya juga sudah menikah. Jordan hanya berharap suatu hari, dia tidak lagi memandang rendah dirinya. Dia tidak pernah berpikir untuk merebutnya dari Chon Ji-hoon. Dia hanya mencari alasan untuk membuat Jamie tetap tinggal. Jamie selalu mengaku ahli dalam percintaan. Keluarganya memiliki uang yang tak ada habisnya dan dia tampan. Akibatnya, dia telah menikmati keindahan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Tidak ada keraguan bahwa Jamie adalah ahli mutlak dalam hal asmara. Karena itu, Jordan berpura-pura berkonsultasi dengannya. Jamie bercanda, kamu bocah, kamu adalah adik laki-lakiku, tetapi sekarang, kamu ingin menjadi ayah mertuaku? Bukankah Jamie baru saja tidur dengan putri Park Anya?
Sekarang, Jordan ingin merayu Park Anya. Hal-hal memang bisa menjadi sedikit berantakan. Jamie menepuk bahu Jordan. Haha, aku hanya bercanda. Sepertinya Anda sangat tertarik dengan Black Widow itu. Adikku yang polos. Baiklah, aku akan membantumu. Mereka berdua duduk dan mengisi gelas anggur mereka. Mereka minum sambil mengobrol. Jamie benar-benar ahli dalam hal menaklukkan wanita. Dia segera mulai berbicara tanpa henti. Sejujurnya, Jordan akhirnya belajar cukup banyak tips bagus dari Jamie. Pada pukul 2 pagi, mereka berdua telah menghabiskan beberapa botol anggur merah. Jamie berkata, baiklah, saya sudah mengatakan semua yang bisa saya katakan. Ini sudah larut, saya harus pergi. Namun, Jordan menangkapnya. Hei, jangan pergi, miliki lebih banyak lagi. Petik 2. Jamie tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu hanya berpura-pura ingin belajar bagaimana mengambil gadis dariku? Anda ingin membuat saya mabuk dan memaksa saya untuk tinggal, kan? Anda terus mengirim pesan di ponsel Anda sebelumnya. Kamu pasti mengirim pesan ke Dragon dan teman-temanmu yang lain untuk bersiap-siap menangkapku, kan? Hehe, saya akan jujur dengan Anda. Jika saya ingin pergi, Anda tidak akan pernah bisa menghentikan saya. Petik 2. Jamie telah melihat melalui taktik Jordan. Meski demikian, Jordan tetap tenang. Dia menyesap dari gelas anggurnya dan berkata, aku tahu. Bagus kalau kamu tahu. Selamat tinggal, saudaraku yang bodoh. Jamie tersenyum dan berdiri. Tapi Jordan berkata, Jamie, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Jamie memandang Jordan dengan heran. Jordan harus tahu bahwa kekuatan mereka setara. Tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk mengalahkan yang lain. Tidak mungkin bagi Jordan untuk menahan Jamie di sini. Jordan berdiri. Memang benar aku mengirim SMS ke bawahanku sebelumnya. Saya meminta mereka untuk mengevakuasi semua tamu dan staf dari hotel. Sekarang, hanya ada Anda dan saya di hotel ini. Oh, Naga dan Phoenix mungkin juga ada di sini. Jadi itu 4 orang. Jamie terkejut. Apa yang kamu coba melakukan? Bang! Pada saat ini, ada ledakan keras. Jamie merasakan seluruh lantai bergetar. Botol anggur dan gelas anggur di atas meja semuanya jatuh ke tanah. Jamie memegangi meja dengan ekspresi ketakutan. Suara apa itu? Jordan berkata dengan tenang, sebuah bom. Sebuah bom? Kamu gila? Apakah Anda akan meledakkan hotel ini? Tanya Jamie. Jordan menjawab, meskipun kamu telah memberitahuku rahasia keluarga, aku masih harus menyelesaikan misi untuk menangkapmu. Jamie mendengus. Adik kecil, aku selalu menjadi orang yang mengendalikanmu. Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan saya. Saat dia berbicara, Jamie berlari keluar. Jordan dengan cepat maju untuk menghentikannya. Dia melompat di depan Jamie. Jamie melakukan tendangan dan kedua bersaudara itu mulai berkelahi. Memotong. Sebuah belati tiba-tiba muncul di tangan Jamie dan dia mencabik-cabik ke meja Jordan. Jordan dengan cepat melepas arlojinya dan melemparkannya ke tangan Jamie, menyebabkan Jamie menjatuhkan belati. Jamie tidak ingin terus bertengkar dengan Jordan. Dia dengan cepat membuka pintu dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, ada ledakan keras lainnya. Bang! Jamie dan Jordan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Jamie menggerutu, F***CK, berapa banyak bom yang kamu tanam? Ini adalah pusat kota Korea Selatan. Kamu bahkan lebih liar dari aku. Jamie bangkit lagi. Namun, segera setelah melangkah keluar dari pintu, dia dengan cepat mundur. Ada kobaran api besar di luar dan alarm kebakaran berbunyi. Jendela Prancis di kamar presiden tiba-tiba meledak. Itu hancur dari luar. Ada pesawat di luar jendela. Itu adalah Dolphin One milik Jordan. Tentu saja, semua ini adalah bagian dari rencana Jordan. Jordan harus membawa Jamie kembali kali ini. Salah satu alasannya adalah Jordan ingin memverifikasi klaim Jamie. Lagi pula, apa yang dikatakan Jamie kepadanya tentang rahasia keluarga mungkin tidak benar. Kedua, bahkan jika itu benar dan Jordan sekarang tahu tentang rahasia keluarga, bahwa Stellus memiliki teknologi canggih dan obat-obatan, dia masih belum memenuhi syarat untuk menggunakannya. Jika Jordan ingin wanita seperti Park Anya menyukainya, dia harus menjadi penerus kekayaan rahasia keluarga Steele. Jordan tidak akan pernah membiarkan Jesse memiliki kekayaan rahasia yang dapat mengubah dunia. Di luar ruangan, ledakan berlanjut. Pada saat ini, Jamie bingung. Jordan berkata, Jamie, kamu hanya punya 2 pilihan sekarang. Salah satunya adalah dengan menerobos keluar dari ruangan ini dan gedung ini. Dengan keterampilan Anda mungkin bisa menghindari bom dan api.
Anda tidak akan mati. Tapi aku berjanji, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terbakar parah, terutama wajah tampanmu itu. Ada satu cara lain, naik pesawat bersamaku dan kembali ke Inggris untuk melihat kakek. Jamie sangat tidak senang. Dia selalu menjadi orang yang licik, melibatkan adik laki-lakinya dalam taktiknya. Dia secara khusus menemukan Hailey yang sia-sia tapi indah untuk Jordan. Ketika dia memilih keluarga Camden, dia tahu bahwa baik Hailey maupun Elle tidak akan pernah jatuh cinta pada Jordan. Ketika memilih keluarga kaya untuk menjadi mertua Jordan, dia secara khusus memilih ahli waris yang sangat cantik. Belakangan, ia berinisiatif untuk menjodohkan Lauren dan Jordan. Alasan Jamie melakukan ini adalah untuk memastikan bahwa Jordan akan memiliki pendukung yang kuat, tetapi dia juga melakukannya untuk dirinya sendiri. Ketika Jesse akhirnya bergerak melawan Jamie, dia juga bisa bersembunyi di balik keluarga Howard. Jordan pasti tidak akan meninggalkannya dalam kesulitan. Mengangkat teleponnya, Jamie menelepon Phoenix. "Kamu ada di mana?" Phoenix menjawab, "Tuan, saya diikat oleh naga. Api menyebar dengan sangat cepat sekarang. Liftnya turun. Saya tidak bisa datang dalam 5 menit ke depan." Presidential Suite terletak di lantai atas gedung. Terperangkap dan terpojok tanpa tempat untuk lari, Jamie sangat marah. "Jordan, kamu memang tangguh. Tidak heran kakek sangat menghargaimu dan Jesse melihatmu sebagai ancaman terbesarnya. Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali ke Inggris bersamamu untuk menemui kakek."